Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, sungguh pada cerita orang-orang terdahulu terdapat pelajaran penting bagi orang-orang yang memiliki akal. Salawat dan salam senantiasa kita senandungkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa setia di dalam mengikuti sunnah dan ajarannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang kelak mendapat syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan ada seorang pemuda yang lagi ngebet atau pengen nikah dengan wanita atau gadis pilihannya ya. Kemudian sang anak tadi ya berkata kepada ayahnya. Sang ayah pun menjawab, "Wahai anakku, bawalah ke rumah ya gadis pilihanmu. Ayah ingin melihat." Benar ya. Ketika sang gadis sudah sampai rumah, ayahnya melihat. Namun sepertinya ini di luar dugaan, ya, di luar dugaan sang anak. Ayahnya justru tergoda, terpana akan kecantikan dan keindahan paras dari gadis tadi. Akhirnya sang ayah berkata, "Mohon maaf ya nak, kayaknya kamu gak pantas deh nikah sama gadis ini." "Emang kenapa ayah? Kamu gak level ya. Gadis ini hanya pantas dinikahi oleh orang-orang yang punya pengalaman hidup seperti ayah." "Maksudnya ya ayah saja yang nikahin." "Oh gak bisa ayah." Akhirnya ayah sama anaknya bertengkar, ribut. Ya, sampailah mereka berdua ke kantor polisi guna menyelesaikan masalah. Ketika sampai kantor polisi, polisi pun juga berkata sama. "Wahai ayah dan anak, ya jangan malu-maluin dong. Masa gitu aja ribut gitu kan. Udah bawa aja ke sini, saya akan tanya siapa yang dipilih dari kalian berdua." Ternyata perkaranya sama. Sang polisi pun kepincut, ya tergoda dan terpana dan mengatakan, "Mohon maaf ya, ya ayah dan anak, kalian berdua gak pantas. Ini hanya pantas dinikahi oleh orang-orang seperti saya yang memiliki status sosial seorang aparat." Ya. Akhirnya mereka berdua bertengkar, mereka bertiga ribut, ya. Sampailah perkaranya kepada menteri, ya. Ternyata ceritanya pun sama. Ketika gadis tadi sampai ke kantor kementerian dan dilihat oleh seorang menteri, menteri pun tergoda, ya, dan mengatakan, "Mohon maaf kalian bertiga, ya, nggak pantas nikahin gadis seperti ini. Dia hanya pantas dinikahi oleh orang-orang yang memiliki pangkat dan jabatan seperti gue." Ya, kurang lebih seperti itu. Akhirnya mereka berempat ribut, ya. Sampailah perkaranya kepada sang pangeran atau raja. Raja pun berkata, "Wahai rakyatku, ya, kalian jangan bikin malu. Bawa aja ke sini, saya akan tanya siapakah yang akan dipilih dari kalian berempat." Ternyata ceritanya pun sama. Sang raja tergoda, ya. Sang raja itu tertarik akan kecantikan dan keindahan paras gadis tadi. Akhirnya raja pun bilang, "Mohon maaf wahai rakyatku. Mohon maaf wahai menteri, polisi, ayah dan anak, ya. Dia hanya pantas dinikahi oleh orang-orang ya sepertiku, yaitu para pangeran atau para raja." Akhirnya mereka berlima cekcok, ribut, ya. Namun mendadak sang gadis yang cantik jelita tadi itu berkata, "Wahai bapak-bapak, ya. Wahai kalian berlima, tidak usah lagi ribut. Saya akan buat sayembara, saya akan buat perlombaan." Mereka bertanya, "Apa perlombaannya?"
Perlombaannya adalah saya akan lari kencang, ya. Setelah itu kalian mengejarku, ya. Siapa yang memegangku terlebih dahulu, siapa yang mendapatiku terlebih dahulu, dialah yang akan memilikiku dan yang berhak untuk menikahiku. Oh, siap kalau begitu. Siap, ya. Karena memang mereka keinginannya sudah diubun-ubun, ya. Sudah tidak sadar lagi kira-kira apa konsekuensi daripada perlombaan tadi. Akhirnya sang gadis tadi lari kencang. Dan mereka berlima, yaitu anak, ayah, polisi, menteri, dan pangeran, ya, mengejar membuntuti dari belakang. Tanpa mereka sadari, ternyata ya di depan mereka itu ada sebuah jurang yang sangat dalam, ya, dan curam. Karena mereka fokus dengan gadis yang dikejar, akhirnya mereka berdua terperosok ke dalam jurang yang membinasakan tadi. Ya, dan tidak mungkin bagi mereka untuk bisa lagi naik ke permukaan ataupun untuk menyelamatkan diri. Kemudian sang gadis yang cantik jelita tadi itu, ya, nengok dan melihat dari atas. Wahai kalian berlima, ya, tahukah siapa sebenarnya saya? Gadis tadi bilang seperti itu. Saya adalah dunia. Saya adalah dunia di mana semua orang mengejarku, membuntutiku, kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan berlomba, ya. Mereka akan berlomba, bahkan banyak dari mereka yang melupakan agama mereka hanya untuk mendapatiku. Sampai kapan? Sampai mereka masuk ke liang lahat seperti kalian saat ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Takatsur, alhaakumut takatsur. Sungguh, ya, kemewah-mewahan telah melupakan kalian. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian masuk ke dalam kubur. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu hutama. Wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratu minallahi wa ridwan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani, dalam tanda kutip orang-orang kafir. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang pedih dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi pandemik seperti ini, kita seharusnya bersyukur, ya. Kita seharusnya banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun itu kondisinya. Dan kita harus bisa melihat sudut yang berbeda. Kita jangan hanya fokus, ya, bahwa banyak orang yang di PHK, ya, bahwa banyak orang yang dirumahkan, ya, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaan, tempat-tempat lockdown, ditutup dan seterusnya. Memang kita sedih, tapi jangan hanya fokus terhadap satu sisi, tapi kita harus fokus dengan sisi yang lain. Apa itu? Yaitu barangkali, ya, barangkali khususnya di Ramadan tahun lalu, ya, kita itu selalu sibuk dengan perkara-perkara untuk persiapan Lebaran.
kita hanya fokus yaitu dengan kue, dengan baju, ya, dengan mengecat rumah, ya, dengan THR, ya, dengan mudik, ya, dan persiapan-persiapan untuk lebaran. Padahal Allah mendatangkan bulan Ramadan bukan untuk itu hanya sekedar bonus. Yang Allah inginkan dari kita dengan adanya bulan Ramadan agar kita itu mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat, ya. Kemudian mendapatkan kebaikan-kebaikan di antaranya Lailatul Qadar yang ada pada bulan Ramadan. Ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, sepertinya Allah itu sedikit memaksa kita untuk intens, untuk fokus, ya, di tempat kita masing-masing. Untuk apa? Tentu untuk ibadah. Karena pekerjaan ada di luar rumah sana meskipun ada yang kerja di rumah. Tapi dengan adanya pandemik seperti ini, ya, PSBB, ya, kita kesana kemari dibatasin. Sebenarnya ini teguran dan sekaligus bentuk kasih sayang kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita introspeksi diri, muhasabah, yaitu dengan cara memperbanyak amal, ya, ibadah, karena Allah saat ini memberikan kelonggaran waktu yang luar biasa bagi kita, ya, berbeda dengan Ramadan sebelumnya. Maka dari itu cerita tadi mudah-mudahan mengingatkan kita bahwasanya yang kita kejar-kejar saat ini itu bisa jadi justru malah membinasakan kita, melalaikan agama kita, ya, memakan porsi waktu ibadah kita, ya. Makanya kita harus senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun kondisinya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan suatu kejadian kecuali kebaikan untuk umatnya, ya. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja yang menimpamu wahai manusia dari kebaikan dan kebaikan itu datang yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apa saja yang menimpamu dari keburukan itu tidak lain karena ulah kalian sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap kejadian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.